Kita mulai nggih Bapak Ibu dan mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam. yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi, Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan mahasiswa tercinta. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, kita bersama di cara virtual nggih, kita melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program MBKM internal Unsida pada BKP Unsida Mengajar dan Unsida Entrepreneurship. Untuk pada pagi hari ini, kedua BKP tersebut di PIC oleh Ibu Noli Sofia pada BKP Unsida Mengajar dan Ibu Inggit pada BKP Entrepreneurship. Untuk lebih lengkapnya, ibu-ibu yang hebat ini nanti akan menjelaskan seperti apa BKP-BKP tersebut supaya bisa dipahami dan bisa diikuti oleh semua mahasiswa yang ada di Unsida dan Bapak Ibu dosen sebagai nanti pastinya Bapak Ibu dosen sebagai dosen pembimbingnya dan Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi bisa mendorong semua mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai dimulai dari PIC BKP Unsida Mengajar untuk bisa mensosialisasikan programnya kepada Ibu Noli Sofia MPD MSc. Waktu dan layar saya silahkan. Baik, terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Suara saya sudah jelas nih Bapak Ibu nggih. Oke, nggih. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan Kaprodi Sekprodi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, kemudian Bapak Ibu dosen, calon dosen pembimbing lapangan, kemudian mahasiswa-mahasiswa semua yang sudah hadir dan akan menyimak ya sosialisasi tentang Unsida Mengajar. Saya langsung saja ya izin share screen, kemudian nanti setelah saya share pemaparan materinya, teman-teman jika ada yang bertanya silakan di chat atau bisa langsung bertanya gitu. Sudah kelihatan ya? Oke. Oke. Unsida Mengajar ya, teman-teman. Sebenarnya Unsida Mengajar ini ya sudah banyak kita ini adalah salah satu BKP MBKM. Kalau di 8 BKP itu disebut sebagai asistensi mengajar di satuan pendidikan. Kemudian kalau di programnya Dikti, program flagship itu diberi nama kampus mengajar. Ada kampus mengajar perintis, kampus mengajar angkatan 1, 2, 3 yang sudah selesai dan 4 ini masih running. Nah, Unsida juga akan menyelenggarakan atau membuat program yang ada kaitannya dengan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan itu dan kita beri nama dengan Unsida Mengajar. Apa sih Unsida Mengajar itu? Jadi hampir mirip dengan kampus mengajar ya. Jadi merupakan bagian dari 8 BKP yaitu yang asistensi mengajar di satuan pendidikan yang ini. Nah, kegiatan pembelajaran mengajar di sekolah dari kebijakan kampus mengajar. Untuk apa Unsida Mengajar itu? Yaitu untuk membekali mahasiswa supaya menguasai berbagai keilmuan dan keahlian dengan menjadi mitra guru. Ya, mitra guru dan mitra sekolah dalam menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran sehingga berdampak pada penguatan pembelajaran literasi dan numerasi di sekolah.
Jadi teman-teman nanti ketika mengikuti Umsida Mengajar, maka teman-teman nanti akan menjadi mitra guru dan juga mitra sekolah. Mengapa teman-teman harus ikut Umsida Mengajar? Ya, yang pertama adalah supaya teman-teman ini bisa menjadi agen perubahan untuk pendidikan di Indonesia. Jadi karena kemarin kita ini kan masih di apa ya, bukan kalau disebut masih di COVID ya sudah selesai, tapi kita ini masih terkena dampak dari COVID-19 kemarin ya. Jadi ada gap atau ada siswa kita itu ada beberapa materi itu yang belum dapat gitu. Nah, kita ketika mengikuti Umsida Mengajar ini akan menjadi atau terlibat pada merubah pendidikan, akan menjadi agen perubahan untuk pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua, menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pembelajaran. Pengembangan strategi dan model pembelajaran literasi dan numerasi yang kreatif, inovatif, menyenangkan tentunya, serta mendampingi pengembangan adaptasi teknologi. Ya, jadi mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti Umsida Mengajar ini nanti akan menjadi mitra guru. Mitra guru dalam apa? Dalam berinovasi. Jadi mengimplementasikan apa yang selama ini sudah didapat di bangku kuliah, itu diimplementasikan di sekolah. Bersama guru, bekerja sama, berkolaborasi untuk membuat suatu pembelajaran yang menyenangkan, yang kreatif, yang inovatif. Gitu ya. Kemudian mengembangkan kompetensi sesuai dengan passion dan bakat dari teman-teman semuanya. Selain itu, kenapa harus ikut Umsida Mengajar? Yaitu untuk mengasah keterampilan hard skill-nya atau mengasah hard skill, ya, seperti bagaimana berinteraksi dengan pemangku kepentingan, mengimplementasikan program untuk meningkatkan literasi numerasi siswa. Jadi teman-teman nanti kan juga akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, gitu ya, bagaimana berkomunikasi dengan wakil kepala sekolah, bagian kurikulum, bagian humas, dan sebagainya. Selain itu juga akan mengasah soft skills dari teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa nanti berpikir kritis, kemudian ketika ada masalah itu bisa memecahkan, bisa menjadi problem solver yang baik, kemudian karena nanti itu berkelompok, berarti teman-teman nanti bisa memanage kelompok itu dengan baik, memiliki jiwa kepemimpinan, bisa berinovasi, berkreativitas, dan berkomunikasi. Oke, mohon maaf, ini masih saya revisi sedikit ya. Jadi keuntungan yang lain teman-teman ketika mengikuti kegiatan ini adalah, sebentar, ini kemarin belum saya ubah. Oke. Jadi teman-teman akan mendapatkan bantuan UKT, ya, bantuan UKT-nya berapa nanti akan kita jelaskan nanti ya. Yang jelas cukup untuk membantu teman-teman ketika membayar UKT dan biaya transport. Selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan rekognisi atau pengakuan hasil belajar sebesar maksimal 16 SKS. Kenapa Bu kok cuma 16 SKS? Nanti kan kita jelaskan di akhir ya, di slide terakhir. Bagaimana hitungannya? Kenapa kok enggak 20 SKS seperti teman-teman yang di kampus mengajar gitu ya. Nah, ini adalah eliminasi untuk program Umsida Mengajar ya teman-teman. Jadi pada hari ini kita mulai dari sosialisasi Umsida Mengajar ya. Kemudian pendaftaran itu sebenarnya sudah mulai kita buka untuk semua BKP, 8 BKP MBKM Mandiri Umsida itu mulai tanggal 11, nanti kita akan close pada tanggal 19 Agustus 2020. Jadi tolong dicatat, diperhatikan yang memang tertarik dengan mengikuti Umsida Mengajar, jangan lupa untuk segera daftar nanti ya, karena close-nya due date-nya 19 Agustus 2022. Nah, proses seleksi, ya seleksi itu nanti akan diseleksi dari segi administrasinya, ya kemudian untuk proporsi dan sebagainya, itu tanggal 20 sampai 21 Agustus 2022 oleh tim MBKM Mandiri Umsida.
Kemudian pengumuman insya Allah pada tanggal 22 Agustus 2022. Dan ini nanti koordinasi dengan sekolah. Siapa yang koordinasi dari tim kami? Jadi kami akan berkomunikasi dulu dengan mitra, ya kurang lebih dalam waktu yang sama ini. Kemudian pembekalan ini nanti secara daring pada tanggal secara luring pada tanggal 25 Agustus 2022 terkait apa saja yang harus disiapkan oleh teman-teman, materi dan sebagainya. Kemudian pelepasan mahasiswa pada tanggal 2 September 2022. Untuk penugasan itu pada tanggal 5 September sampai 24 Desember 2022. Jadi sekitar kurang lebih 4 bulan teman-teman yang nanti mengikuti Umsida mengajar melaksanakan tugas selama kurang lebih 4 bulan di sekolah masing-masing gitu ya. Kemudian tanggal 24 Desember akan ada penarikan mahasiswa dari masing-masing tempat lokasinya. Selanjutnya, untuk bagaimana pendaftaran dan proses seleksinya, jadi yang harus diperhatikan dulu adalah syaratnya ya, teman-teman semuanya. Ini untuk semua mahasiswa aktif dari program studi S1 dan vokasi D4 Umsida, tapi ada pengecualian ya. Untuk kecuali 5 prodi, kenapa kok 5 prodi ini tidak boleh? Karena 5 prodi ini sudah mendapatkan dana bantuan dari Dikti sendiri, jadi kalau ikut ini nanti namanya double funding, dua pembiayaan, nah itu tidak diizinkan. 5 prodi itu adalah yang pertama teknik elektro, teknik kedua teknik mesin, ketiga itu adalah psikologi, 4 itu ada akuntansi, dan 5 adalah ilmu komunikasi. Nah, gimana Bu? Nanti di Bitly ini, di link pendaftaran itu nanti prodi tersebut, 5 prodi tersebut sudah tidak termasuk di daftar. Jadi kalau ada yang kok enggak ada prodi saya ya, berarti memang tidak diizinkan untuk ikut gitu ya. Nah, persyaratan yang pertama ini, kemudian yang kedua adalah minimum berada di semester 5 pada semester ganjil tahun akademik 2022-2023. Jadi yang sekarang semester 4 dan sudah selesai nanti itu ya, telah menempuh minimal 80 SKS. Kemudian IPK-nya minimal 3,00 dan belum pernah mengikuti program asistensi mengajar di satuan pendidikan. Maksudnya adalah misalkan kemarin ada yang sudah ikut asistensi mengajar di satuan pendidikan mandiri, prodinya masing-masing yang dapat hibah KSKI, kurikulum kerjasama itu tidak boleh ya, sudah pernah. Tapi boleh ikut di BKP lain gitu. Jadi jangan ikut di BKP yang sama. Gitu. KMP sudah pernah, juga nggak boleh. KMP itu kampus mengajar perintis, kampus mengajar 1, kampus mengajar 2, 3, dan 4. Tapi kalau ikut BKP lain boleh, Bu, boleh. Ya. Kemudian dokumen persyaratan mahasiswa yang harus dipenuhi adalah nanti ini akan diupload di ini Bitly daftar strip ya MDKM. Jadi yang pertama yang dokumen wajib itu adalah surat rekomendasi dari Kaprodi. Bisa minta Kaprodinya masing-masing. Biar apa sih ya? Biar Kaprodinya tahu, biar teman-teman tuh enggak seluman-selumun selamat gitu ya. Karena Kaprodi harus tahu. Kenapa? Karena nanti yang mengkonversi itu prodi, Kaprodinya. Jangan tiba-tiba ikut terus nanti minta Kaprodinya konversi, kan enggak bisa. Jadi harus kula nuwun dulu, pamit dulu. Kemudian yang kedua harus ada surat fakta integritas. Jadi ini kami ingin melihat komitmen. Ini ini kemarin namanya ganti surat pernyataan komitmen ya. Ini kita mau ada komitmen dari teman-teman. Jadi misalkan sudah diterima terus melakukan pengunduran diri. Nah itu tidak boleh. Kan sudah menulis surat komitmen ya, surat fakta integritas ini. Yang ketiga nanti bisa minta izin orang tua. Gitu ya, biar tahu orang tuanya bahwa teman-teman selama 4 bulan ke depan nanti sampai Desember itu teman-teman kuliahnya nggak di kampus tapi di mitranya masing-masing gitu. Jadi orang tua wajib tahu ya. Nah, dokumen satu lagi nanti ada transkrip nilai nanti bisa minta ke Direktorat Akademik gitu ya. Semuanya nanti bisa diunggah pada saat teman-teman mendaftar di Bitly slides daftar strip MDKM.
Nah, dokumen pendukung lainnya yang bisa disertakan apa? Misalkan teman-teman sudah mengajar, boleh ya, surat keterangan mengajar, berorganisasi, misalkan sudah punya usaha yang nanti mau ikut KWU, boleh ya. Kalau teman-teman berprestasi, boleh juga diunggah surat sertifikat prestasinya, gitu ya. Itu untuk persyaratan mengikuti mendaftar sebagai peserta Unsida Mengajar. Ini nanti kami share juga, jadi ini ya bit.ly-nya tadi, link pendaftarannya, periodenya 11 sampai 19, ini dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh teman-teman semuanya. Nah, alurnya berarti karena ini nanti ada 8 BKP dan hari ini itu khusus untuk sosialisasi yang Unsida Mengajar dan Unsida Entrepreneurship, ya. Saya harap teman-teman yang khususnya dari pendidikan ya untuk tertarik mengikuti Unsida Mengajar. Jadi dari link registrasi tadi teman-teman bisa mengisi semuanya pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi, kemudian memilih BKP apa yang akan diikuti. Kemudian sebelum itu disiapkan dulu, minta surat rekomendasi dari prodi, meminta transkrip nilai ke Direktorat Akademik, mengisi form pendaftaran, ya. Terus nanti akan diseleksi oleh masing-masing PIC BKP, ada pengumuman, ada pembekalan, dan ada pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaannya, Unsida Mengajar ini ada 3, ya. Kita bagi menjadi 3 tahapan, yaitu penugasan, kemudian penugasan pada saat pelaksanaan itu, dan pasca penugasan. Pada saat pra-penugasan, teman-teman nanti akan mengikuti pembekalan. Ya, pembekalan ini terkait dengan gimana sih harusnya nanti itu di sekolah itu ngapain aja. Kemudian etika di sekolah itu bagaimana. Itu nanti kita bahas di pembekalan ya. Kemudian juga nanti akan berkoordinasi dengan sekolah. Jadi meskipun dari tim PIC itu sudah istilahnya melakukan koordinasi atau diskusi dengan mitra, tapi teman-teman nanti dengan DPL juga perlu melakukan koordinasi, perkenalan. Oh, nanti kami itu yang akan selama 4 bulan melaksanakan Unsida Mengajar di sekolah A, misalkan seperti itu ya. Kemudian merencanakan kegiatan, mengidentifikasi kompetensi, rencana pengakuan SKS dengan prodi. Jadi bisa kalau sudah dinyatakan keterima, bisa nanti menghubungi prodinya. Nanti kira-kira mau dikonversi dengan mata kuliah apa saja, sebanyak kurang lebih 16 SKS. Nah, pada saat penugasan, teman-teman tadi kan mulai tanggal 4 September gitu ya. Di awal penugasan kurang lebih selama 5 hari kerja atau 1 minggu awal, teman-teman bisa mengobservasi atau melakukan wawancara dengan guru dan sebagainya ya, terkait dengan kondisi awal sekolah itu seperti apa. Ya, nanti selengkapnya bisa kita diskusikan lagi pada saat pembekalan gitu ya. Dari observasi awal itu, kemudian teman-teman diminta untuk menyusun laporan awal. Jadi menyusun program kerjanya selama 4 bulan itu di sekolah mau mengerjakan apa saja, programnya apa saja. Tentang literasi misalkan, tentang adaptasi teknologi itu apa saja, ya. Kemudian pada saat penugasan, teman-teman mengimplementasikan program yang telah direncanakan sesuai dengan laporan awal tadi. Kalau misalkan nanti sudah tercapai belum semua atau enggak programnya, gitu kan. Nah, di akhir penugasan nanti teman-teman diminta untuk menyusun laporan akhir, membuat video kegiatan selama 4 bulan, kemudian mempresentasikan hasil kegiatan itu di para pemonef ya, ada presentasi hasil kegiatan, karena ini bagian dari komponen penilaian. Pasca penugasan, setelah semuanya selesai, laporan selesai, video selesai, presentasi selesai, kalian kan akan mendapatkan nilai dari Unsida Mengajar. Itu nanti akan dikoordinasikan dengan Koprodi dan teman-teman akan mendapatkan rekognisi atau pengakuan penyetaraan hasil belajar sebesar maksimal 16 SKS. Nah, ini teman-teman untuk sekolah mitra yang akan ditempati. Jadi nanti kuota untuk Unsida Mengajar ini 32 mahasiswa. Jadi yuk segera mendaftar ya.
nanti kita akan kelompokkan. Jadi di satu sekolah ini bisa dari beberapa prodi, tidak ngelompok satu prodi ya, karena memang nanti sekarang itu kan kebinekaan itu untuk mencapai satu tujuan itu sangat diutamakan. Jadi bagaimana teman-teman bisa berkolaborasi dengan diferensiasi itu ya. Nah, ini sekolah-sekolah yang akan ditempati oleh teman-teman semuanya. Nah, peran dan tugas mahasiswa serta DPL apa saja nanti ya. Hampir sama dengan kampus mengajar ya, teman-teman tugasnya. Jadi, mahasiswa tugasnya apa? Yang pertama adalah membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah maupun pembelajaran jarak jauh. Tapi saya rasa sekarang sudah banyak yang tatap muka semuanya ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah membantu guru beradaptasi dengan teknologi dalam proses pembelajaran. Jadi misalkan teman-teman itu kan sudah ada yang dapat media pembelajaran yang mungkin ada berbasis IT ya, bisa membuat Canva gitu ya, atau membuat video-video yang menarik gitu ya. Itu bisa disampaikan nanti berkolaborasi dengan gurunya, Bu. Kalau ngajar ini kita sebaiknya pakai media ini atau jadi gurunya juga diajak berkolaborasi gitu ya. Kemudian yang ketiga, mendampingi guru dan kepala sekolah dalam hal pemenuhan administrasi sekolah. Administrasi sekolah itu ada banyak ya, teman-teman. Jadi mungkin nanti teman-teman belajar tentang bukan belajar ya, ya kemarin di kampus sudah dapat, terus nanti dicocokkan di sekolah itu, oh ternyata mungkin ada perbedaan. Ada yang bisa saya ambil, yang belajar dari kita belajar dari sekolah tersebut. Apalagi sekarang di sekolah-sekolah itu lagi gencar-gencarnya mengimplementasikan kurikulum merdeka, ya, kurmer namanya. Tuh. Kemudian yang keempat, melakukan sosialisasi produk pembelajaran Kemendikbudristek ya. Jadi ada kurikulum merdeka, ada modul literasi, numerasi, ini jadi sekarang juga digalakkan dengan profil pelajar Pancasila itu ya, teman-teman. Kemudian menjadi duta edukasi perubahan perilaku di masa pandemi. Yang terakhir, memberikan inspirasi mengenai kemajuan ilmu teknologi kepada sekolah, serta memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki semangat dalam menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Jadi memotivasi adik-adik siswanya juga, ayo terus belajar ya, terus sekolah. Seperti saya ini loh, mungkin teman-teman punya pengalaman yang harus ada perjuangan ketika mau kuliah lah, itu bisa di-sharingkan ke siswa-siswanya gitu ya. Untuk peran dan tugas Bapak Ibu DPL, nanti yang pertama adalah melakukan komunikasi dengan guru pamong minimum 2 kali selama program, kemudian mendampingi mahasiswa selama program berlangsung dengan melakukan komunikasi minimum 1 kali seminggu, nih Bapak Ibu DPL. Ini komunikasinya bisa melalui apapun, kemudian melakukan sharing session dengan kelompok mahasiswa bimbingan minimum 2 minggu sekali, ini juga bisa dengan media apapun, berikan umpan balik dan memberikan persetujuan terhadap laporan akhir mahasiswa, mendampingi mahasiswa ketika berkoordinasi dengan sekolah, kemudian memberikan penilaian kepada mahasiswanya, memberikan rekomendasi untuk program mahasiswa selama penugasan dan pengembangan diri mahasiswa bimbingannya. Nah, ini komponen penilaian Umsida mengajar, jadi ada 5 komponen yang harus dipenuhi oleh teman-teman. Kehadiran, ya, kehadiran nanti ini terkait dengan logbook yang harus dibuat oleh teman-teman. Nanti teman-teman setiap harinya harus ngisi logbook, ya. Kemudian ada nilai dari guru pamong, ya. Ini maksudnya nilai guru pamong. Penilaian kinerja mahasiswa dari mitra, ini adalah nilai guru pamong. Kemudian yang ketiga, nilai dari Bapak Ibu DPL. Bagaimana keaktifan teman-teman, ya. Kemudian nilai dari laporan akhir dan video, laporan akhir dan video. Yang terakhir adalah nilai dari presentasi teman-teman semuanya. Tuh. Nah, ini Bu kok bisa kenapa kok konversinya hanya 16 SKS? Jadi teman-teman ini kan implementasinya hanya sekitar 4 bulan ya, 4,5 bulan itu kalau dikonversi memang 16 SKS dan satu harinya teman-teman itu harus 8 jam. Ya, jadi ngisi logbooknya 8 jam. Bu, misalkan
Di sekolahnya cuma sampai jam 12 ya. Berarti bisa mengerjakan lain di mana? Di rumah. Misalkan menyiapkan media pembelajaran, membuat RPP pembelajaran. Itu kan juga membutuhkan waktu. Itu kita hitung sebagai kegiatan dari Unsida mengajar. Nah, buktinya adalah teman-teman diminta untuk mengisi logbook-nya gitu ya. Nah, ini dihitungnya adalah 20 hari atau 5 hari kerja. Jadi Senin sampai Jumat. Tapi kalau misalkan nanti Sabtu ada kegiatan ya nggak apa-apa diisi. Intinya totalnya atau bisa kalau 16 SKS itu teman-teman harus memenuhi 720 jam begitu. Ya, ini konversinya. Baik, begitu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke Bu Fitria Eka. Baik, terima kasih banyak Bu Noli tadi atas apa yang sudah disampaikan tentang bagaimana proses pelaksanaan dari MBKM Unsida Mengajar ini. Nah, teman-teman sudah diingat ya bagaimana apa tujuan dari MBKM Unsida Mengajar ini, bagaimana manfaatnya, jangan lupa timeline-nya juga, syarat dan tahapan pelaksanaan serta bagaimana penilaiannya. Nah, mungkin ada yang ditanyakan teman-teman atau Bapak Ibu dari apa tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Noli Sofia? Mungkin bisa raise hand? Mungkin masih dipikir-pikir ya. Apa ya yang saya tanyakan begitu. Mungkin ada dari prodi lain yang tadi Bu Noli sudah menyampaikan, terutama yang FPIP begitu. Apakah yang dari prodi lain? Ya ada FPIP dan FAI ya, yang memang di program keguruan begitu. Nah Bu, apakah dari program yang lain, program studi yang lain bisa mengikuti? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Karena ini sepertinya kan tidak hanya dari FPP atau FAI saja. Monggo teman-teman atau Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi yang hadir. Sebenarnya sudah tidak ada Bu Noli yang bertanya. Paham semua nggih? Sudah benar. Nggih? Oke. Kalau tidak ada Bu Noli, kita alihkan ke ini ya, ke BKP Lain ya. Wirausaha nggih? Ya. Nggih. Nggak apa-apa, mungkin nanti bisa. Iya, kalau mungkin belum ada pertanyaan, tapi setelah beberapa jam atau mungkin sebelum tadi timeline pendaftaran ada pertanyaan, monggo silahkan untuk bisa menghubungi Ibu Noli Sofia sebagai PIC dari Unsida Mengajar. Ibu Noli merupakan dosen di Prodi Pendidikan IPA, mungkin bisa datang ke Prodi ataupun nanti bisa Bu Evi ngapunten bisa ke DA nggih Bu Evi, seperti itu. Ada Pak Yani juga di sana. Oke. Karena sudah tidak ada, oh ini ada Bu Noli satu yang bertanya, ada Rahmawati. Assalamualaikum Bu, saya izin bertanya, untuk Unsida Mengajar, per kelompoknya berisi berapa Bu? Seperti itu. Bu Noli bisa dijawab langsung. Monggo, silakan. Ini dari Mbak Indah Agustin Rahmawati. Dari prodi mana ini? Mana Mbak Indah mungkin bisa raise hand? Nggak apa-apa. Dari prodi PAI, Bu. Oke. Jadi satu mitranya nanti itu akan berisi 5. Seperti tadi yang disampaikan sama Bu Noli ya, di beberapa sekolah itu ada satu sekolah dari PAUD, ada 3 sekolah dari tingkat satuan pendidikan SMP, dan 3 sekolah dari tingkat satuan SD, seperti itu. Jadi kalau ditanya Bu, berarti per kelompoknya berapa? Untuk sementara kami pilih tadi setiap kelompok untuk SD dan SMP itu minimal dari 5 kelompok, maksimal 5 kelompok, sedangkan untuk PG PAUD ada 2 kelompok. Satu kelompok 2. Sorry. Ya, satu kelompok 2 satu kalau yang PAUD, satu kelompok nanti 2 mahasiswa, untuk yang SD dan SMP satu kelompoknya berisi 5 mahasiswa gitu ya.
Bagaimana Mbak? Dan ini nanti seperti yang tadi disampaikan sama Bu Noli ya, tidak hanya satu prodi saja yang di sana, seperti itu. Kalau misalnya seperti Mbak Nawati karena di sini agama Islam ya, mungkin dari prodi PAI. Oh, prodi PAI kan bisa ada di SMP, bisa ada di SD, dan juga ya mungkin di PAUD juga nanti membutuhkan, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah masing-masing, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Rahmawati. Mungkin ada lagi? Oke, karena sudah tidak ada, nanti bisa langsung menghubungi PIC-nya. Di sini ada Ibu Noli Sofia, saya sekali lagi saya sampaikan, dan mungkin juga bisa ke Bapak Ibu Kaprodi masing-masing, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pada BKP Entrepreneurship, kepada Ibu Inggit, saya serahkan waktu dan layar. Ya, terima kasih Terima kasih. Putri. Izin share screen ya. Bu. Sudah nampak ya Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu Kaprodi di Umsida beserta Bapak Ibu dosen. Saya akan memulai mengenai sosialisasi Umsida Entrepreneurship. Jadi nanti kita harus tahu gambaran program UI ini gimana. Jadi nanti kita di Umsida Entrepreneurship ini bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi lulusan Umsida biar menjadi seorang entrepreneur. Jadi tujuannya bisa membuka peluang menjadi seorang wirausaha. Jadi kalau kita nanti bisa mengikuti mitra, kita belajar di mitranya itu bagaimana. Nah, nanti outputnya kita bisa mahasiswa bisa mendirikan atau memiliki usaha sendiri. Ini outputnya seperti itu. Kemudian, mengapa mahasiswa harus ikut entrepreneurship? Jadi nanti mahasiswa berkesempatan menjadi seorang pengusaha manufaktur maupun bidang jasa. Jadi nanti ada mitranya itu dari usaha manufaktur maupun usaha jasa. Kemudian dapat berinovasi dalam wirausaha. Jadi kita nanti di mitra bisa mengenali produk baru, menentukan cara marketing produk, kemudian dapat menyusun manajemen operasinya bagaimana, memasarkannya bagaimana, kemudian mengatur pemodalannya bagaimana. Jadi semuanya nanti bisa didapatkan pada waktu kita di Umsida Entrepreneurship. Misalnya pengen usaha tapi modalnya enggak ada, tenang saja, insya Allah di program ini setiap mahasiswa nanti mendapatkan bantuan kegiatan, jadi bisa untuk modal awal menjadi usaha. Kemudian dapat mengembangkan kompetensi, jadi sesuai passion dan bakatnya. Oh, saya pengennya bidang usaha jasa. Jadi nanti ya bisa kita masukkan di mitra jasa. Bidang usaha manufaktur kita masukkan di mitra manufaktur. Kemudian bisa mengasah keterampilan hard skill dan soft skill. Nah, di sini jenengan nanti bisa belajar menjadi jiwa kepemimpinan bagaimana, bisa berinovasi, bisa berkomunikasi secara baik. Yang biasanya misalnya, oh saya pengennya marketing penjualannya bagaimana, menentukan HPP-nya bagaimana. Nah, ini nanti bisa dipelajari di sini. Selain itu nanti jenengan juga para mahasiswa dapat bantuan UKT serta bantuan biaya kegiatan. Oh, ada tambah lagi legalitas usaha. Itu juga dapat bantuan seperti itu. Kemudian mendapatkan rekognisi atau pengakuan hasil belajar sebesar maksimal 16%. Ini sama dengan kegiatan Umsida mengajar tadi, karena waktunya hanya 4 bulan. Lini masa program Umsida Entrepreneurship, hari ini kita sudah melakukan sosialisasi dan hari ini juga sudah dimulai pendaftaran. Jadi yang pengen daftar, selain di sini, jenengan nanti juga bisa melihat informasi di
webnya DA, jadi academic@umsida.ac.id. Nah, di situ juga nanti jenengan bisa milih program MBKM Mandiri Umsida. Di situ ada semuanya, cara daftarnya gimana, syaratnya gimana, semuanya ada. Kemudian pengumuman mahasiswa lolosnya itu nanti tanggal 22 Agustus. Kemudian kita lakukan pembekalan peserta, kemudian pemberangkatan nanti dilakukan pada 2 September 2022 sampai Desember. Jadi pelaksanaannya mulai September sampai Desember. Itu nanti jenengan yang ada di mitra. Nanti dapat apa saja di sini? Nanti jenengan itu bisa belajar inovasi dan kreativitas bisnis, manajemen usaha, legalitas, marketing, business plan, dan lain-lain. Ini nanti jenengan belajar di sini. Jadi nanti bisa membangun karakter dan minat. Oh, saya minatnya mau usaha apa. Jadi jenengan harus ada pelajaran juga melihat peluang yang ada ini bagaimana. Jadi tidak gerusa-gerusu, saya pengen misalnya ini, saya pengen usaha buat donat gitu. Nah, ini nggak harus langsung buat donat sesuai keinginan Anda. Jadi kita lakukan riset pasar. Benarkah donat ini nanti bisa membuka peluang usaha di sekitar jenengan. Nah, jadi kemudian ini ada proses pendaftaran dan proses seleksi. Jadi mahasiswa di sini ya dari semua jurusan di Umsida, kecuali yang 5 disebutkan Bu Noli tadi, kecuali program studi elektro, mesin, kemudian psikologi, akuntansi, dan ikom. Itu mereka ikut masing-masing programnya sendiri. Jadi selain 5 ini bisa masuk ikut di Umsida Entrepreneurship ini. Kemudian jenengan di semester depan, September, itu berada di semester 5. Atau bisa dikatakan sudah menempuh 80 SKS. Kemudian IPK minimal 3, transkrip nilai sementara bisa minta di DA, kemudian surat rekomendasi dari ketua program studi. Nah, jenengan sebelum minta surat rekomendasi ini bisa bicara baik dengan program studi, menjelaskan ingin ikut apa, jadi bisa diarahkan juga sama kaprodinya. Kemudian ada surat pernyataan komitmen mahasiswa, jadi nanti surat pernyataan ini juga bisa di-download di webnya academic@umsida.ac.id itu ya. Kemudian surat izin orang tua. Kemudian syarat tambahan, jadi jenengan ini kalau pengen jadi seorang pengusaha harus memiliki minat menjadi wirausaha. Kemudian nanti ada boleh sertifikat prestasi sama surat keterangan ini. Kemudian ada alur pendaftarannya ya. Jadi nanti alur pendaftaran ini jenengan dari satu pendaftaran bisa memilih 8 BKB yang tersedia. Tapi khusus untuk yang saya ini adalah Umsida Entrepreneurship. Kemudian mengajukan surat rekomendasi dari program studi, meminta transkrip nilai, kemudian mengisi form pendaftaran, kemudian seleksi, pengumuman kelolosan, pembekalan, serta pelaksanaannya yang dilaksanakan September sampai Desember. Kemudian pelaksanaannya bisa dijelaskan oleh Bu Wiwi Sulis. Silakan oleh Bu Wiwi Sulis. Oke. Terima kasih Bu Inggit untuk waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu tim dari Umsida Entrepreneurship, di mana Bu Inggit PIC-nya, saya supporting-nya. Saya lanjutkan, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Inggit mengenai alur pendaftaran, kemudian apa sih Umsida Entrepreneurship itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahapan pelaksanaan Umsida Entrepreneurship. Di sini ada 3. Yang pertama adalah pra-penugasan. Dalam pra-penugasan di sini ada 3 kegiatan, yaitu pembekalan. Pembekalan dilakukan kepada DPL dan mahasiswa. Kenapa DPL? Nanti panjenengan semuanya yang sudah diterima untuk mengikuti kegiatan Umsida Entrepreneurship di sini akan diberi pembekalan oleh tim dari Umsida Entrepreneurship ini, di mana DPL nanti menjadi pendamping panjenengan semuanya jika mengikuti kegiatan ini, sehingga apa yang akan menjadi inputan, kemudian prosesnya seperti apa, dan outputnya seperti apa, itu sesuai semuanya. Jadi seragam antara DPL 1, DPL 2, dan seterusnya.
Nah, yang kedua adalah pembekalan kepada mahasiswa. Di sini mahasiswa juga dikasih pembekalan bagaimana pelaksanaannya nanti di mitra, kemudian harus seperti apa, proses pelaporannya seperti apa, nah seperti itu. Yang kedua adalah koordinasi dengan mitra. Di sini nanti baik DPL dan mahasiswa akan berkoordinasi dengan mitra. Nah, Bu, nanti saya dapat mitra apa saja. Nah, ini akan dijelaskan. Berkoordinasi di sini juga seperti penjenengan, misalnya sudah KKN, melihat situasi seperti apa, proses di mitra itu seperti apa, dan beberapa program-program yang sesuai dengan ada yang di mitra. Yang ketiga adalah rencana kegiatan, kemudian melakukan identifikasi kompetensi dan rencana pengakuan SKS dengan prodi. Di sini nanti, seperti yang sudah dijelaskan Bu Inggit tadi, ada berapa program studi yang bisa masuk di program Umsida Entrepreneurship nanti. Di akhir nanti kita akan lihat bagaimana menghitung konversi nilainya di situ. Ya. Yang kedua adalah penugasan. Di sini awal penugasan yang pertama, ini related dengan koordinasi dengan mitra. Yang pertama, jenengan semuanya akan melakukan observasi di mitra. Jadi observasi awal bisa dilakukan antara DPL dan mahasiswa, sehingga lebih enak nanti komunikasinya ke depan ketika sudah berproses. Yang kedua adalah penyusunan laporan awal mahasiswa. Nah, untuk laporan awal mahasiswa pasti akan ada namanya itu template seperti apa laporannya, nanti semuanya diikuti. Yang kedua adalah saat penugasan atau saat berproses di mitra, yaitu implementasi program yang telah direncanakan. Yang ketiga adalah akhir penugasan. Di sini Mas Mbaknya, jenengan semuanya wajib melakukan penyusunan laporan akhir, kemudian penyusunan video kegiatan, kemudian presentasi hasil kegiatan. Nah, untuk video kegiatan, kalau nggak salah nanti juga diunggah, Bu Inggit, diunggah di channelnya kegiatan Umsida Entrepreneurship dan ISS-nya. Nah, kemudian presentasi hasil kegiatan, nanti di sini ada tim ONEF dari tim Umsida Entrepreneurship. Nah, yang ketiga adalah pasca penugasan. Di sini pasca penugasan, setelah jenengan semuanya sudah di mitra, pasca penugasan ini maksudnya adalah output dari kegiatan yang sudah jenengan lakukan. Yang pertama adalah menjalankan bisnis baru. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Inggit, misalkan mau buat donat, tidak harus membuat donat langsung, tetapi jenengan sudah memahami dengan baik. Asumsikan jenengan sudah di mitra, melihat proses produknya seperti apa, pengelolaannya seperti apa, promosinya seperti apa, strateginya seperti apa. Nah, ketika ada sebuah problem, kendala dalam di mitra, bagaimana mitra itu mencari solusi terhadap kendalanya. Jenengan semuanya belajar di situ, baru jenengan menjalankan bisnis baru. Walaupun nanti salah satu syaratnya sudah punya inisiasi produk ya Bu Inggit nggih. Nah, sudah punya inisiasi produk, mau buat apa sih seperti itu. Yang kedua adalah rekognisi atau pengakuan penyetaraan hasil belajar sebesar maksimum 20 SKS. Nah, nanti setelah ini ada beberapa yang bisa ditindaklanjuti terhadap ini ya konversi nilai seperti itu. Next, Bu. Next, Bu Inggit. Bentar, Bu, bentar. Sudah. Oke, nah di sini pelaksanaan program. Kegiatan di mitra itu apa saja? Yang pertama adalah entrepreneurship, kewirausahaan. Nah, di sini materi yang akan kita bahas yaitu membangun karakter dan minat. Karakter dan minat. Nah, kalau kita sudah siap untuk menjadi seorang entrepreneurship, satu hal yang harus jenengan pahami di sini adalah satu, berani mengambil resiko. Resiko yang paling buruk ketika kita berwirausaha adalah tidak laku. Nah, di sini kita membangun karakter yang kuat, yang genuine, asli, dalam hal jenengan mau bertahan, defend, kemudian melihat update, misalkan ya, tadi kalau Bu Inggit mengatakan donat itu kan kebanyakan kan bulat, ada meses dan lain sebagainya. Sekarang sudah ada donat model bimboloni dan lain sebagainya dengan varian jenengan integrasi ke varian-varian rasa itu diintegrasikan, misalkan buah naga dengan dikasih susu, itu akan menjadi sebuah produk baru. Selain itu juga jenengan bisa memberikan sebuah informasi buah naga itu kandungannya apa, kalau dikasih susu seperti apa. Nah, tidak hanya donat itu kan dari tepung terigu, kentang. Nah, coba jenengan punya alternatif lain, misalkan dari singkong, ubi. Nah, seperti itu. Bisa enggak sebuah alternatif baru tetapi mempunyai nilai tambah yang baik. Selain jenengan membantu masyarakat, jenengan bisa memberikan sebuah ide kreatif
ke masyarakat seperti itu. Nah, minat di sini memang seorang entrepreneurship itu harus tahan banting. Mau dibanting kanan kiri, ke depan ke belakang itu harus kuat, dalam artian kanan kiri depan belakang itu adalah satu, ada pesaing. Yang jual donat di desa jenengan itu tidak jenengan tok, banyak. Jenengan kalau mau ke pusat olahraga sudah banyak donat. Nah, apa sih yang membedakan produk jenengan dengan yang lain? Inovasi apa? Nah, minat itu harus selalu menggali minat, menggali ide-ide kreatif, sehingga produk jenengan itu bisa bertumbuh kembang. Ketika sudah di tahap peak, di tahap ini ya produknya sudah jenuh, jenengan tidak harus decline turun, tetapi jenengan bisa naik dengan cara apa? Membuat sebuah inovasi produk, kreativitas yang baik. Dengan cara apa? Oh, ternyata misalkan di desanya Mbak Inggit desanya apa Mbak Inggit? Kanjeng Tengguli, Bu. Nah, di situ ada potensi lokal apa? Nah, itu potensi lokalnya bisa nggak kalau di-match-matchkan dengan produk yang lain? Nah, jadi jenengan ketika membuat produk juga tidak harus memusingkan bahan bakunya sejauh mana, nanti distribusinya seperti apa, tetapi gunakan potensi lokal yang ada di tempat jenengan. Tadi kalau Mbak Inggit menyampaikan, kalau buat donat jangan langsung buat donat dulu, tapi lihat dulu market share-nya seperti apa, keinginan masyarakatnya seperti apa, seperti itu ya. Yang kedua, jenengan akan belajar mengenai inovasi dan kreatif bisnis. Ide bisnisnya seperti apa, desain bisnis seperti apa, etika bisnis seperti apa. Nah, kalau kita ngomong etika bisnis, salah satunya adalah harus jujur ya. Misalkan jujur itu tidak hanya di harga, walaupun nanti jenengan juga akan belajar bagaimana membuat sebuah harga donat itu ada beberapa variabel-variabel yang dipikir, tapi etika bisnis adalah jujur kepada masyarakat. Misalkan produk ini baru, ya bilang baru. Kalau produknya ini, misalkan gini, saya jualan donat, ternyata donatnya itu masih kemarin, Pak. Kalau donat ini baru, kalau jenengan mau yang ini donat kemarin, tapi harganya berbeda. Ini salah satu etika bisnis juga. Selain kita berpikir kepada harga, nih. Yang ketiga adalah bisnis plan. Nah, di sini bisnis plan nanti jenengan akan dikenalkan dengan salah satu metode yaitu canvas model. Canvas model ini nanti jenengan akan diberikan sebuah ini ya kayak template map kayak gitu. Jenengan sudah bisa mengidentifikasi produknya mau kemana, kemudian siapa pesaingnya, kemudian siapa produsennya, kemudian bagaimana perhitungan bisnis ruginya. Nah, nanti sudah ada IRR, kemudian ada BEP, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah manajemen usaha. Di sini manajemen usaha, jenengan akan diberikan beberapa materi. Yang pertama adalah manajemen keuangan, yang paling sederhana. Nah, beberapa dosen sudah pernah membuat sebuah inovasi pelaporan keuangan dengan menggunakan aplikasi. Nah, itu boleh nanti dijadikan sebuah rujukan ketika jenengan akan melakukan sebuah usaha. Yang kedua adalah manajemen produksi. Apa sih itu manajemen produksi? Kalau kita ngomong produksi, itu ada IPO, input, proses, output. Input itu adalah apa bahan bakunya, kemudian siapa nanti konsumennya, kemudian produksinya itu mau dibuat seperti apa. Nah, kemudian diproses, jadi jenengan memproduksi. Kalau tadi Bu Inggit menyatakan kita berwirausaha itu ada dua, yaitu wirausaha dengan output apa produknya itu produk nyata berwujud, misalkan donat kan berwujud. Yang kedua adalah jasa. Jasa itu misalnya apa? Laundry. Yang kedua les-lesan, misalkan seperti itu. Yang ketiga jualan tiket, nggak masalah itu ya. Tetapi berikan, kalau kita ngomong pelayanan, titik baliknya adalah bagaimana kita melayani konsumen itu dengan baik. Pasti konsumennya akan menggunakan jasa kita seperti itu. Tapi pengelolaannya seperti apa? Nah, manajemen produksi juga berbicara mengenai lingkungan. Lingkungan yang bersih, misalkan Bu Inggit memproduksi donat, dijual di depan, pakai etalase selain pakai di marketplace ya, pakai apa itu jasa Gojek dan lain sebagainya. Nah, ketika saya mau beli donatnya Mbak Inggit ke rumahnya, ternyata penataannya itu nggak rapi, kotor seperti itu. Nah, itu harus dipikirkan ya, penataan yang baik, bersih, nyaman, seperti itu juga harus dipikirkan di sini untuk manajemen produksi. Yang terakhir adalah perhitungan PHPP. HPP adalah harga pokok produksi. Nah, tadi kalau saya mengatakan ketika Mbak Inggit membuat donat, bagaimana saya menjual satu donat ini, harga berapa, saya tidak rugi. Nah, di sini kita bicara mengenai perhitungan HPP, yaitu harga pokok penjualan. Nah, di dalam harga pokok penjualan, jenengan juga sudah menginkludkan di situ mengambil sekian persen untuk keuntungan. Itu sudah include. Jadi kalau Mas Mbaknya pernah belanja di pasar, masih menawar,
dan tawaran jenengan itu diberikan, disetujui, nah sebenarnya pedagang itu sudah menghitung untungnya. Seperti itu. Tadi saya lupa ya, peluang usaha SWOT. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana kita melihat kekuatan kita, kelemahan kita, kemudian peluang ketika kita menjual ini, kita mengusahakan seperti ini, dan treatment. Nah, tapi di sini lebih baik treatment itu sebuah challenge. Challenge itu tantangan. Ketika saya buat donat dan ternyata banyak pesaingnya, oh ternyata Bu Noli jualan donat seperti ini, oh ternyata Bu Ina jualan donat seperti ini, potensi lokal yang saya lakukan. Kalau saya beli ubinya masyarakat punya berdaya dalam sisi perekonomian, dan saya memberikan sebuah kreativitas usaha yang baik, nah itu bisa meningkatkan potensi lokal yang ada di sekitar kita. Nah, di SWOT nanti itu hasilnya nanti dengan akan mendapatkan sebuah strategi. Ketika punya kelebihan seperti ini dan opportunity seperti ini, strateginya seperti apa? Nah, akan belajar seperti itu. Selanjutnya adalah marketing. Di sini nanti jenengan akan belajar mengenai marketing produk. Marketing produk itu salah satunya branding. Jenengan kalau TikTokers, nah saya percaya jenengan punya TikTokers, kemudian Reel, nah seperti itu. Pernah endorse, seperti endorse ya, tapi kalau kita endorse dengan influencer kan mahal. Jenengan pakai endorse jenengan aja, tetapi berikan sebuah, misalkan mau jualan donat, tapi jenengan ngambil konten untuk brandingnya itu yang melekat di dalam pemahaman masyarakat dengan baik, kemudian melekat dalam arti, oh nek tuku donat ubi misalkan ya di sini. Nah, bagaimana jenengan menarik atraktif bagi masyarakat supaya membeli produk jenengan. Kemudian media dan marketing. Jenengan akan menggunakan untuk marketing menggunakan media, salah satunya adalah medsos. Yang paling di sini medsos kan sudah ada WA bisnis, kemudian IG bisnis, dan kalau di Facebook itu sudah ada salah satu platformnya yaitu marketplace. Beberapa grup-grup juga sudah seperti itu. Bisa jenengan menggunakan itu. Nah, di sini kita akan memberikan materi bagaimana menggunakan itu. Yang selanjutnya adalah legalitas. Di sini kalau kita ngomong legalitas, yang paling penting adalah merek. Merek itu adalah jati diri dari produk itu. Misalkan jenengan lihat yang sudah mereknya sudah ada, misalkan Pavin atau pipa. Salah satu tagarnya kan air mengalir sampai jauh, kemudian diinjak gajah gitu kan ya kalau di televisi. Nah, itu menunjukkan bahwa pipa itu kuat, tahan banting, tahan tekanan, tetapi dia akan melancarkan air kemana menuju kemana. Sama ketika donat, apa yang bisa jenengan jual di situ? Mereknya apa? Nah, monggo. Misalkan saya punya usaha sambal. Nah, mereknya adalah Mbok E. Karena apa? Resepnya dari ibu saya. Nah, itu bisa menjadi sebuah filosofi untuk produk jenengan. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana membuat merek yang mudah diingat masyarakat, tetapi tidak mengambil dari merek lain yang sudah ada. Nanti kita akan ngecek di salah satu websitenya Dinas ini ya, Kementerian Hukum Kekayaan Intelektual itu. Yang kedua adalah kemasan. Kemasan ini penting. Kalau ayo coba jujur. Utama dengan melihat produk warnanya, bentuknya, atau dari sisi fisiknya. Kalau kita ngomong fisik dari kemasan, penyok atau kemudian ada bocel sedikit, Anda pasti akan mengambil yang kemasannya bagus, menarik, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah PIRT. PIRT ini legalitas khusus untuk makanan dan minuman, tetapi dalam tataran rumah tangga. Kenapa? Dalam tataran rumah tangga, kalau nanti itu sudah ke obat-obatan, itu tidak bisa di PIRT. PIRT itu yang mengeluarkan adalah Dinas Kesehatan. Dan kalau di Sidoarjo, berita baiknya adalah gratis. Merek PIRT halal itu gratis. Karena ada Dinas Perindustrian untuk halal, merek itu Dinas Perindustrian, di situ ada kuota per tahun dan itu gratis. Dan yang untuk PIRT itu nanti kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan itu juga gratis. Seperti itu. Kalau nanti jenengan berKTP Sidoarjo, seperti itu Bu Inggit. Nah, selanjutnya apa yang jenengan lakukan selama sekian bulan itu akan dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim Imonef. Di sini dilakukan selama 2 bulan, membandingkan progres kegiatan dan kendala-kendala apa yang jenengan hadapi di lapangan.
Nah, tadi sudah sampaikan mengenai video kegiatan, yaitu video kegiatan unggah di YouTube program dan channel ISS. Dan yang terakhir adalah mengenai laporan kegiatan. Jenengan wajib membuat laporan kegiatan berupa logbook dan laporan akhir. Apa sih Bu logbook? Logbook itu adalah catatan keseharian atau catatan secara detail kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Next, Bu Ingrid. Monggo. Oke, peran dan tugas DPL di sini. Nah, di sini apa sih Bu peran dari DPL? Apa sih tugas dari mahasiswa? Di sini untuk mahasiswa menyiapkan persyaratan pendaftaran. Tadi sudah disampaikan Bu Inggit ya, pendaftarannya seperti apa, persyaratannya seperti apa, misalkan IPK ya jenengan fotokopi atau scan apa namanya KHS, KRA atau KHS, transkrip nilai, kemudian mengikuti sosialisasi program. Yang ketiga adalah mengikuti pembekalan program, mahasiswa mengikuti pelaksanaan program hingga selesai. Jadi kalau sudah disetujui bahwa oh Mas Agus misalkan diterima di program Unsida Entrepreneurship, ya sudah dijalankan selama sekian bulan yang sudah ditentukan oleh tim dari Unsida Entrepreneurship itu sampai selesai. Kemudian memulai bisnis. Jadi dalam prosesnya jenengan sudah punya ide, bagaimana jenengan bisa menginisiasi ide itu dalam bentuk misalkan, Bu saya mau membuat analisa kelayakan usaha. Kalau ini gimana? Nah, boleh seperti itu. Baru nanti jenengan wujudkan dalam produknya. Dan jangan lupa selama jenengan berproses, berkegiatan, jenengan mengisi logbook dan membuat laporan kegiatan dicicil. Jangan endingnya ya, baru buat nanti lupa. Apalagi Bu Wi sudah hampir 40 tahun lupa nanti ya. Seperti itu. Kemudian untuk DPL apa sih tugas dan perannya? Di sini yang pertama, DPL melakukan komunikasi dengan mitra. Jadi DPL nanti menjadi salah satu perwakilan dari Unsida Entrepreneurship untuk menyambungkan antara mahasiswa yang akan melakukan prosesnya di mitra dengan mitra. Intinya bahasa gaulnya itu kula nuwun, Bu, Pak, Mas, Mbak ya. Kula nuwun, Bapak, saya dari ini, bla 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 seperti itu. Yang kedua adalah memberi bimbingan kepada mahasiswa selama proses jenengan melakukan kegiatan ini, kemudian tiga melakukan monitoring kegiatan mahasiswa, jadi nanti jenengan buat plan selama di mitraan, itu apa yang dilakukan. Nah, DPL itu akan melihat sudah sejauh mana progresnya, ini sudah dilakukan apa belum, kendalanya apa, seperti itu. Nah, melakukan evaluasi tadi ya, oh progresnya ternyata masih 25%, coba sih kendalanya apa, nah nanti dievaluasi, nanti diskusi dengan tim dan jenengan semuanya, baru nanti kita cari solusi bersama. Terakhir, selanjutnya DPL membuat laporan bimbingan. Jadi DPL juga mempunyai kewajiban membuat laporan bimbingan. Nah di sini tadi konversi nilai ya. Oke, next Bu, nggak apa-apa. Membuat rekap nilai nanti sudah. Oke, next Bu. Penilaian dan konversi. Nah di sini Mas Mbaknya yang sudah diterima di program Unsida Entrepreneurship, jangan khawatir. Di sini kita juga akan transparansi. Apapun yang sedang jenengan lakukan, nanti penilaian dari DPL, kemudian hasil dari Monef akan dinilai. Di sini penilaiannya yaitu NA, nilai akhir sama dengan 2 kali proposal kegiatan wirausaha atau business plan, ditambah 2 kali penilaian mentor di sini ada DPL, ditambah 2 kali laporan kemajuan, jadi ada progresnya. Tadi kan saya menyampaikan ada monitoring 2 bulan setelah jenengan melakukan kegiatan. Nah, di situ nanti akan dilihat progresnya seperti apa dari laporan kemajuan. Ditambah 2 kali laporan akhir. In the end dari kegiatan jenengan kan jenengan laporkan itu juga dinilai, ditambah 2 kali laporan untuk luaran. Di sini luarannya adalah startup. Startup ini maksudnya adalah bisnis jenengan itu sudah jenengan wujudkan di porsi berapa persen. Kemudian sudah mengurus legalitas usaha yang saya jelaskan tadi, misalkan, Bu, saya sudah menyusun PIRT, tapi karena kita wajib mengikuti prosedur yang ada di Dinkes untuk pelatihannya, nanti jenengan akan mendapatkan pelatihan selama 1 hari mengenai PIRT dan pengurusannya. Nah, pengurusannya itu kurang lebih 1 bulan, insya Allah kalau tidak ada kendala, sertifikat PIRT itu sudah keluar. Kalau merek itu bisa cepat, bisa melalui, kalau merek nanti bisa melalui Pak Rohman, Bu Inggit, untuk hak ciptanya itu bisa, kalau dengan dinas itu lama, kurang 6 bulan baru keluar. Nanti kalau dengan Pak Rohman bisa maksimal 1 minggu lah itu sudah bisa keluar, kalau untuk hak cipta seperti itu. Next.
Nah, perhitungan konversi nilai, misalkan di sini acuan konversi nilai dan bobot SKS kegiatan pembelajaran terhadap mata kuliah. Di sini yang pertama harus disesuaikan dengan CPL-nya. Yang kedua, disesuaikan waktu kegiatan pembelajaran dengan SKS-nya. Misalkan Umsida Entrepreneurship di sini bobot SKS-nya 16 SKS. Satu SKS itu 170 menit kali 16 minggu. Nah, sekian. Jadi satu hari kurang lebih jenengan 8 jam itu harus ada di lokasi. Sehingga kalau kita ngomong 16 SKS berarti dilakukan selama 4,5 bulan seperti itu nanti. Next, Bu Inggit. Nah, ini konversi dan rekognisi program. Di sini contohnya untuk teknik industri ya, Bu Inggit ini ya kalau saya lihatnya ya. Di sini untuk beberapa mata kuliah teknik industri. Ini misalkan loh, nanti disesuaikan dengan program studi yang jenengan ambil, misalkan ada dari manajemen. Nah, nanti kita akan melihat mata kuliah apa yang disesuaikan seperti ini. Ini salah satunya di kurikulumnya teknik industri ada 6 mata kuliah yang sudah dipilih disesuaikan dengan Umsida Entrepreneurship. Di sini adalah ekonomi teknik, ada 4 SKS, kemudian analisa dan estimasi biaya ada 2 SKS. Ada pemodelan rantai pasar 3 SKS, kewirausahaan dan analisa kelaikan bisnis 3 SKS, analisa produktivitas 2 SKS, dan kontes layanan 2 SKS. Kenapa ekonomi teknik? Di sini jenengan akan menghitung salah satunya IRR, BEP, seperti itu. Nah, mitra Umsida di sini ada, next Winggit, di sini mitra Umsida atau Umsida Entrepreneurship di sini ada 5, yaitu CV Artakilah Berkah. Di sini sebagai tempat kegiatan wirausaha serta mentor eksternal. Di sini CV Artakilah Berkah ini insya Allah usahanya dia ke makanan, kemudian bahan baku makanan. Nah, yang kedua adalah Kampung Sinau. Di sini Kampung Sinau ada di Bluru ya kalau nggak salah. Ini lebih ke jasa. Di sini juga membuat les-lesan, tapi dia juga ada Kampung Sinau kuliner. Terakhir ini ada Kampung Sinau kuliner. Nah, jenengan bisa melihat strateginya di situ. Kemudian yang ketiga adalah UD Bunda Food. Bunda Food ini produknya adalah makanan berbahan baku ikan, bandeng, udang, seperti itu juga. Nah, ini Bunda Food ini produknya sudah sampai ke ekspor. Dari ekspor di Turki, kemudian di Singapura, di Eropa, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah toko Puskita, ini tentang tas dan lain sebagainya seperti itu. Dan yang kelima adalah inovasi kitchen, di sini membuat produk-produk yang berhubungan dengan kitchen set, kemudian alat furniture lah seperti itu. Nah, nanti jenengan akan tertarik kemana, nanti kita bisa memediasikan di situ. Next, Pinggit. Sudah habis, Bu. Oh, sudah. Oke. Mungkin sebelumnya, Bu Inggit, saya bisa menjelaskan sebelumnya. Sebelumnya ya, Bu, ya, benar-benar. Nah, ini ya saya tambahi, kenapa mata kuliah ini yang dipilih? Kalau analisa estimasi biaya, jenengan akan belajar mengenai HPP atau BEP, kemudian pemodelan rantai pasok. Di sini jenengan belajar mengenai distribusi dari hulu ke hilir, kemudian Anda memproduksi, bagaimana menjual ke masyarakat, bisa melalui toko oleh-oleh atau end user, yaitu masyarakat pemakai langsung. Kewirausahaan dan analisa kelaikan bisnis, jenengan belajar mengenai ini ya, beberapa faktor-faktor berpengaruh terhadap bisnis, seperti itu. Ada dari aspek legalitas, aspek produksi, aspek biaya, aspek hukum, sampai aspek dari sisi marketingnya di situ. Analisa produktivitas ini mengukur usaha jenengan itu efisien atau efektif apa tidak. Nah, di situ. Kemudian kualitas layanan. Nah, nanti kalau ada yang di Kampung Sinau ini cocok sekali ketika kita melakukan sebuah usaha itu bersifat layanan untuk mengetahui apakah layanan saya itu memuaskan apa tidak. Nah, di situ nanti kita akan belajar di situ. Next, Bu Inggit. Sampun nggih, monggo kalau ada yang bertanya baik ke Bu Inggit maupun ke saya, monggo. Ayo, teman-teman, boleh ada yang tanya, silakan. Kalau malu bicara boleh nulis di chat. Ini ada itu Bu di chat. Nggih. Biar marci. Bu, ini ya saya bacakan. Izin bertanya, Bu, kalau kita mengikuti kegiatan entrepreneur ini, kita tidak ikut kelas di kampus ya, Bu? Iya, jenengan sudah tidak mengikuti kelas semester 5 ini. Jadi mengikutinya di mitra selama 4 bulan, mulai dari September sampai
Desember. Begitu Mbak. Siapa ini tadi? Mbak Mariam Wiar. Untuk Mbak Mariam, sudah jelas jawaban dari saya? Oke, Bu. Terima kasih. Ya. Yang lain boleh? Silakan yang lain ditanyakan. Mas, Mbak, apa sudah paham mengenai Umsida Entrepreneurship? Kalau misalnya nanti mulai pendaftaran, dengan butuh pertanyaan apa yang nggak bisa terjawab, boleh datang ke saya atau WA saya. Insya Allah nanti saya jawab. Boleh ke Bu Wiwi Sulis juga. Enggak. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke Bu Fitri. Oke, Bu Fitri masih ada tamu. Teman-teman ada yang tanya enggak ini? Jangan lupa presensi ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Oke, terima kasih banyak Bu Inggit, Bu Noli, Bu Wiwi, dan semua Ada pertanyaan Bapak. Bu Fitri, ngapunten. Oh iya, di sini ada pertanyaan lagi Mungkin dari. nanti bisa dijawab oleh timnya ini ya, ISS. Di sini Assalamualaikum, untuk anak kelas malam, apakah program ini bisa diikuti mengingat harus kerja paginya? Monggo Bu. Tim ISS, Bu Noli mungkin bisa menjawab. Tim Pak Itu ada yang- Pak Yani. Ini kita apa ini? Yang sudah mengajar atau? Iya, oke, baik, saya akan menjawab ya. Ini tolong manajemen ya, namanya siapa ini? Iya Kak, manajemen. Oh, Mbak Imada ya. Mbak Imada, langsung saya tanya, pengen ikut yang mau ikut yang BKP apa kira-kira? Karena nanti karakteristiknya itu beda-beda. Yang entrepreneurship. Oh, Nah, kalau untuk yang entrepreneurship. entrepreneurship, monggo bisa langsung dijawab. Entrepreneurship sifatnya beda-beda ya. Ada yang harus sit in kayak Umsida mengajar, itu memang harus di sekolah gitu. Jadi kalau sambil bekerja ya harus izin bekerjanya, harus benar-benar sit in di sekolah. Nah, untuk yang Umsida Entrepreneurship, terus kemudian nanti ada BKP lain lagi yang tidak harus sit in, masih bisa kan, tapi kalau harus sit in ya harus sit in di mitranya gitu ya. Nah, untuk Umsida Entrepreneurship, monggo saya kembalikan ke Bu Inggit dan Bu Wiwi, karakteristiknya nanti seperti apa gitu. Monggo. Iya, terima kasih Bu Noli. Jadi untuk yang Umsida Entrepreneurship, saya sudah menyiapkan kalaupun ada mahasiswa kerja yang pengen ikut, insya Allah bisa nanti dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu. Gitu ya Mbak Imada. Jadi nanti jadwal kita berikan selengkapnya pada waktu pembekalan. Jadi insya Allah bisa. Ini ada 3 Bu, ada lagi Bu Inggit. Assalamualaikum, Bu, saya Iya, Bu. Firda dari Prodi Hukum mau bertanya, kalau ikut program ini, apakah nanti sudah tidak bisa ikut program KKN? Program KKN ada sendiri ya Bu, program Umsida Mengabdi. Jadi kalau yang ikut KKN bisa ikut yang program Umsida Mengabdi gitu, yang umat Jadi, itu. oke, jadi kalau dari yang disampaikan Bu Inggit, kalau ikut program Umsida Entrepreneurship ya tetap ikut KKN, Mbak, karena itu 2 hal yang berbeda. Ngaten nggih, Bu? Tidak, Bu. Tidak sama ya Bu Noli ya? Nggih, ngapunten, ikut menjawab nggih Bapak Ibu. Oke.
Jadi untuk Mbak Mariam ya, dari mana ini Mbak Mariam? Firda, Tolong Bu, yang Firda. Yang Firda, Bu. Oh, yang Firda dari Prodi Hukum. Oh ya, tadi sudah coba. Terima kasih. Mbak Firda, nanti misalkan Mbak Firda ingin mengikuti yang Unsida Entrepreneurship, kemudian Mbak Firda ini sudah berkoordinasi dengan Kaprodinya, nanti kan harus terkonversi misalkan 16 SKS ya. Nah, kalau misalkan KKN itu termasuk dari mata kuliah yang dikonversikan dengan PKP Umsida Entrepreneurship ini, berarti Mbak Firda enggak perlu ikut KKN. Tapi misalkan di Prodi itu sudah ada mata kuliah yang relate dengan kewirausahaan, maka dan KKN itu tidak termasuk tidak termasuk dalam konversi, ya berarti Mbak Firda tetap harus ikut KKN. Jadi nanti itu Mbak Firda ikut KKN atau enggak itu tergantung dari Kaprodinya dikonversikan atau tidak dengan BKP KWU atau Umsida Entrepreneurship ini begitu. Tapi kalau tadi yang disampaikan Mbak Inggit itu beda lagi. Jadi kita kan memang ada 8 BKP ya yang akan diimplementasikan. Nah, besok Sabtu itu kalau pengen ada yang ikut Umsida Mengabdi namanya, itu KKN Tekmatik, itu akan dikonversikan 20 SKS. Nah, itu juga boleh. Tapi harus milih salah satu, nggak boleh dua-duanya, nggak boleh banyak ya. Dari 8 BKP yang ditawarkan ini, yang disosialisasikan sampai Senin nanti, itu kalian hanya boleh milih satu, hanya boleh mengikuti satu, gitu. Itu sih penjelasan dari saya. Mungkin ada yang masih belum jelas, silakan tanya-tanya. Oke. Pertanyaan dari Mbak Mariam sudah dijawab sendiri oleh Mbak Inggit. Untuk Mbak Firda sudah jelas ya tadi? Untuk Iya, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum sesi ini kita tutup? Oke, karena sudah ada tidak pertanyaan, terima kasih banyak kepada ibu-ibu hebat yang sudah bisa mensosialisasikan program Umsida, ada Umsida Mengajar dan juga ada PKP Kewirausahaan. Buat teman-teman mahasiswa jangan lupa dibuka lagi tadi, diingat-ingat kembali timeline-nya kapan dimulai pendaftaran karena waktunya sangat mepet dan ya ini sudah tanggal 12 gitu. Semuanya berakhir di tanggal 19, tidak sampai 1 minggu untuk proses pendaftarannya. Untuk Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu Kaprodi serta Sekprodi dan Bapak Ibu Dekan untuk bisa mensupport dan bisa mendukung kegiatan dari mahasiswa ini dan untuk bisa mendorongnya untuk mengikuti. Ingat ya kuotanya sedikit-sedikit dan ini diperebutkan oleh banyak mahasiswa, segera mendaftar dan ingat juga syaratnya tadi. Terima kasih banyak Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, Bapak ini di sini ada Ibu Evi dan ada Ibu Isna serta teman-teman dari ISS ya untuk acara pagi ini dan kita akhiri bersama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat. Akhiri. Saya.